Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Saya di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Ya, sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu aritmatika modular dan proyek tim lomba dan jadwal hari. Konsep materi 6, kombinasi pemilihan tim. Konsep materi 7, modul 7. Untuk menentukan hari berbasis Outcome Based Education atau disingkat OB. Nama kelompoknya kami ada 3 orang di dalam kelompok 3 ini, ada saya sendiri Muhammad Ismail, ada M Hafiz, ada juga Muhammad Fala Islami. Ya, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan pengertian modular. Apa itu modular? Modular adalah aritmatika modular adalah sistem perhitungan matematika yang berfokus pada sisa hasil pembagian. Yaitu contohnya ada A sama dengan Q kali M tambah R. 0 lebih kecil dari R, lebih kecil dari M. Ya. Contohnya adalah 16 sama dengan 3 kali M tambah 1. Yaitu uh, menjadi sisanya hanya 1. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konfigurasi modular. Apa itu konfigurasi modular? Konfigurasi adalah hubungan antara dua bilangan yang memiliki sisa yang sama jika dibagi dengan modulus yang sama. Bentuknya adalah A sama dengan B mod M. Artinya adalah A dan B punya sisa yang sama saat dibagi M. Syaratnya itu M dalam kurung A kali B. Contohnya yang kedua adalah 23 sama dengan 2 mod 7. Karena 23 kurang 2 sama dengan 21, maka hasil dibagi 7. Jika keduanya itu adalah setara. Selanjutnya ada operasi aritmatika modular, yaitu ada penjumlahan, ada A tambah C sama dengan B tambah D, ada juga di operasi pengurangan A kurang C sama dengan B kurang D, ada di operasi perkalian, yaitu A kali C sama dengan B kali D. Selanjutnya, yaitu ada contohnya adalah 400, untuk contoh perkalian itu ada 47 kali 38 tambah 105 mod 6. Langkahnya 47 mod 6 sama dengan 5, 38 mod 6 sama dengan 2, 105 mod 6 sama dengan 3. Yaitu sama dengan 5 kali 2 tambah 3 sama dengan mod 6 sama dengan 13. Mod 6 sama dengan 1. Selanjutnya, contoh penerapan modular, yaitu ada sistem jam menggunakan modular 12 atau 24. Contohnya 10 tambah 5 mod 12 sama dengan 3. Jam 10 tambah 5 sama dengan jam 3. Ada juga di penentuan hari, ada juga di penentuan nama hari. Selanjutnya adalah kesalahan umum dalam operasi modular. Kesalahan umum dalam operasi modular ada yaitu kesalahan menangani nilai negatif. Ada juga lupa melakukan modular kembali setelah penjumlahan perkalian sisa. Ada asumsi operasi pembagian modular sama dengan pembagian biasa. Selanjutnya ada contoh soal dan penyelesaiannya. Untuk contoh soalnya ada hitunglah nilai akhir dari operasi 47 kali 38 tambah 105 mod 6 menggunakan sifat-sifat reduksi aritmatika modular. Yaitu ini contohnya dan akan menghasilkan itu jadi nilai dari 47 kali 38 tambah 105 mod 6 adalah 1. Selanjutnya contoh kedua itu penjadwalan hari di masa depan. Yaitu jika kita pilih jika hari ini ada hari Rabu, tentukan hari apakah 213 hari lagi dari sekarang. Itu maka kita hitung dari Ahad sampai Sabtu. Ahad kita mulai dari 0 dan Sabtu itu adalah 6. Maka hasil akhirnya adalah 216 sama dengan 30 kali 7 tambah 6 sehingga 216 mod 7 sama dengan 6. Jadi 213 hari setelah hari Rabu adalah hari Sabtu. Dan ini referensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fala Islami dengan NIM 125501112576 akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu ini tentang penyelesaian perhitungan manualnya.
Di sini soalnya telah diberi. Yang temanya ini project tim, lomba, dan jadwal hari. Nah, dari 12 mahasiswa dipilih 4 sebagai tim lomba. Berapa banyak tim yang dapat dibentuk dan mengapa ini menggunakan metode kombinasi? Jika lomba dilaksanakan 45 hari, dari hari Senin, eh, hari apakah lomba tersebut berlangsung? Jelaskan hubungan keterkaitan dengan kombinasi modulo pada kasus ini. Baiklah, saya akan menjelaskan perhitungannya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan kombinasi. Jadi kombinasi n, r, n yang rumusnya n faktorial per n kurang r faktorial. Yang dimana n-nya itu adalah 12 dan r-nya 4. Maka dimasukkan ke dalam rumus 12 faktorial per 12 kurang 4 faktorial kali 4 faktorial. Maka akan mendapatkan 495. 495 ini adalah tim yang dapat dibentuk. Selanjutnya itu perhitungan modulo, hari apa yang akan dilaksanakan. Nah, perhitungan modulo seperti ini. Saya ada dua cara. Yang pertama, indeks hari. 1 ditambah 45. 45 hari ini adalah jika lomba dilaksanakan 45 hari dari hari Senin, hari apa lomba akan berlangsung? Maka 1 plus 45 mod 7. Karena 7 1 minggu adalah 7 hari. Indeks harinya berarti jadi 46 mod 7. Nah, di sini minggu itu adalah 0 dan 1 Senin. Maka jika dijabarkan 4 akan menjadikan hari Kamis. Di 4 ini 46 ini adalah 6 dikali 7 ditambah 4. Nah, 4 ini adalah sisanya. Maka 4 itu adalah hari Kamis. Maka jawabannya adalah hari Kamis. Jika menggunakan yang kedua ini 45 dibagi dengan 7. Maka akan mendapatkan 6 sisa 3 atau 6 kali 7 akan mendapatkan hasil 42. Maka kan butuh 3 hari lagi untuk cukup 45. Jika ditambahkan akan menjadi 45. Nah, sudah pas tuh. Jadi 45 sama 7 sama dengan 3 karena sisanya adalah 3. Nah, dari hari Senin ditambahkan dengan 3 akan mendapatkan hasil Kamis. Begitu cara perhitungannya. Alasan kami memilih kombinasi itu karena pecahan tim lomba wajib menggunakan kombinasi karena proses pemilihan anggota tim tidak memperhatikan urutan susunan anggota. Nah, kombinasi ini tidak memperhatikan urutan, sedangkan jika permutasi itu menggunakan urutan itu sangat diperhatikan. Alasan memilih modulo 7 itu perhitungan hari baru menggunakan operasi modulo 7 karena kalender Masehi yang memiliki sifat periodik berbasis mingguan dengan panjang siklus tepat 7 hari. Operasi modulo secara efisien membuang seluruh kelipatan 7, mempresentasikan perputaran minggu penuh, dan hanya mengambil sisa hari yang menentukan pergeseran hari real. Nah, selanjutnya itu yang ditanyakan penjelasan konsep mengenai hubungan keterkaitan konsep kombinasi dan konsep modulo pada studi kasus ini. Yang pertama itu kombinasi itu digunakan sebagai penentu ruang sampel. Kombinasi digunakan untuk menghitung kemungkinan susunan tim. Sedangkan modulo digunakan sebagai optimasi waktu. Di sini modulo berfungsi sebagai instrumen untuk mengelola dimensi waktu linear ke dalam sistem kalender periodik. Integrasi untuk sistem terorientasi. Jadi kedua konsep ini digabungkan untuk membangun dari sistem manajemen penjadwalan waktu terotomatis yang adaptif. Kombinasi menyediakan data mengenai kapasitas sumber daya tim, sementara modulo memperhatikan koordinasi waktu pelaksanaan kegiatan terjadwal dapat diprediksi secara akurat. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan fungsi-fungsi utama dari program yang telah kami buat. Kami menggunakan function hitung faktorial n untuk menghitung nilai n pada faktorial. Di sini menggunakan perulangan for i in range 1 mengalihkan angka 1 hingga nilai n. Contohnya ada 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Di sini untuk materi nomor 6
kita menggunakan hitung kombinasi, yaitu untuk menghitung kombinasi C and R menggunakan rumus N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial. Parameter yang digunakan ada N sama dengan total objek yang tersedia atau jumlah mahasiswa. R yaitu jumlah objek yang dipilih atau anggota tim. Function tampilkan langkah kombinasi, yaitu untuk menampilkan langkah-langkah perhitungan kombinasi secara detail agar kita dapat memahami asal-usul angka hasilnya. Berikutnya untuk soal nomor 7, yaitu hitung hari ke depan. Memprediksi nama hari setelah sesi hari menggunakan operasi modulo 7. Indeks harinya yaitu Minggu sama dengan 0, Senin sama dengan 1, Selasa sama dengan 2, Rabu sama dengan 3, Kamis sama dengan 4, Jumat sama dengan 5, dan Sabtu sama dengan 6. Berikutnya ada tampilkan langkah modulo, sama seperti pada function ini, yaitu untuk menampilkan langkah-langkah perhitungan modulo secara detail agar kita dapat memahami asal-usul hasilnya. Di sini ada def main, yaitu untuk menginput soal-soalnya. Seperti di sini ada input total mahasiswa. Jika tidak menginput bilangan bulat, maka nanti akan keluar exception value error. Sama seperti yang di bawah. Coba kita demokan. Di sini bagian A materi 6, pemilihan kombinasi tim. Sebenarnya kita tidak harus mengikuti default soal karena di sini kita bebas mau memasukkan total mahasiswanya, tapi di sini kita sesuai soal aja, yaitu 12 mahasiswa dan 4 tim. Di sini langkah-langkah perhitungan kombinasinya dapat dilihat dan dipahami. Langkah-langkah ini terdapat pada function langkah kombinasi. Selanjutnya yaitu bagian 7, sama seperti bagian materi 6, kita tidak harus menginputkan hari sesuai default soal. Tapi di sini kita mengikuti default soal saja, yaitu Senin dan 45 hari. Kesimpulan dari laporan ini itu adalah laporan ini berhasil mengintegrasikan dua konsep utama, matematika diskrit kombinasi dan aritmatika modular ke dalam sebuah studi kasus yang nyata yang menghitung tim lomba dan jadwalnya itu. Pecahan kombinasi melalui metode kombinasi, kelompok berhasil menentukan bahwa dari 12 mahasiswa yang tersedia terdapat 495 variasi tim yang dapat dibentuk. Dan aritmatika modularnya itu 45 hari setelah hari Senin, jatuhnya di hari Kamis. Implementasi program ini dalam bentuk nyata itu konsep tersebut telah diimplementasikan di dalam kode Python yang terstruktur, modular, dan terdokumentasi untuk memudahkan perhitungan otomatis, efisien waktu, dan akurasi data. Secara keseluruhan, integrasi antar teori matematika dan pemrograman dalam proyek ini membentuk dasar sistem manajemen penjadwalan terorientasi yang adaptif dan akurat. Jadi itu adalah kesimpulannya.